Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfian Batuk di channel Otak Lensa 2013. Nah, kita lama tak jumpa ya guys. Di podcast Otak Lensa kali ini kita sudah bervakum ria atau bersemedi ria selama berpuluh atau berbulan-bulan. Terus kita akan mau bikin podcast lagi bersama siapakah bintang tamu kali ini. Nah, nantinya kalian akan tonton terus ya, biar kalian tahu siapakah bintang tamu sekarang saat ini. Sebelum kita masuk di podcast selanjutnya, buat kalian yang baru datang atau baru gabung, baru nonton video ini, yang suka foto, video, editing, bisa kalian subscribe karena Otak Lensa channel 2012 ini isinya yaitu berkenaan dengan foto, video, atau editing. Oke, jangan lupa subscribe biar kalian tak ketinggalan video selanjutnya. Kita langsung panggil bintang tamu kali ini bersama Mas Adam Smith. Oke, ini dia orangnya yang paling kece abis dan yang paling tampan Jawakarta. Oke, boleh. Oke, boleh, kok aku langsung buka Jawakarta ya, kayak enak ya. Oh iya. Ya udah gini aja. Kita langsung perkenalan. Beliau ini siapa, terus kenapa kita undang, dan apa sih yang dikerjakan dari mana, terus ngapain aja. Kita bahas sepenuhnya di podcast kali ini, Mas Adam. Siap ya? Siap. Kita minum kopi dulu. Boleh. Kayak ada suaranya tadi loh. Iya Pak. Lo terlalu kenceng. Lo terlalu kenceng. Udah lemah. Lo terlalu kenceng guys. Tapi nggak apa-apa. Jangan kenceng-kenceng. Iya, Kita pelan-pelan aja biar penonton kita nggak kekencengan. Oke, silakan Mas Adam perkenalkan diri. Siap. Buat penonton di Otak Lensa, di penonton atau viewer Otak Lensa 2013 kali ini, biar mereka tahu. Soalnya lo baru masuk di layar pertama kita. Oh iya, baru ya? Iya, iyalah. Mas Adam belum pernah lo masuk di konten, meskipun konten kita sudah banyak. Jadi ini sangat istimewa, sangat kita tunggu-tunggu karena kita undang Mas Adam ini 2 minggu nggak gagal-gagal terus. Silakan diperkenalkan. Kemana? Sini. Oke. Oleh penonton dari Otak Lensa 2013, perkenalkan nama gua Adam Mauludi Sastra. Gua itu cuma mahasiswa biasa aja nih, Mas. Mahasiswa biasa aja itu gimana? Biasa aja. Jadi cuma kuliah, terus nyari teman, nyari pacar mungkin bisa gitu. Oke, itu ya mahasiswa biasa ya? Mahasiswa biasa aja, siap. kita mah kuliahnya di Pasuruan. Lanjut. Dan gua di sini cuman kuliah sih Mas kali ya. Tujuan utamanya tuh ke Pasuruan tuh kuliah. Terus ya berisi kegiatan karena teman-teman itu dominasinya di foto, video. Jadi ikut nimbrung deh. Entah itu di kegiatan kampus, entah itu di luarnya. Jadi ngikutnya teman-teman ke sana. Oke. Seperti itu. Berarti kalau penonton kita ingin tahu aslinya Mas Adam dari mana? Asli itu sebenarnya nih gue ini lahir di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Cuman hidup 17 tahun sampai lulus sekolah SMA itu di Tangerang. Cuman gue mendefinisikannya ya orang asli Tangerang aja dah. Di Jakarta cuma numpang lahir. Lahir di Jakarta, hidup 17 tahun di Tangerang. Tadi namanya aku lupa, ada sastranya tadi? Adam Mauludi Sastra. Adam Mauludin Sastra, panggilannya? Adam. Oke. Ada sastra, ada Adam. Kalau filosofinya itu Adam itu kayak nama ke Arab-Araban atau nama ke religian. Kalau sastra ini mungkin entah orang tuanya Mas Adam ini suka dengan apa ya istilahnya tentang kesastraan atau seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Adam. Oke. Terkait nama sastra ya, di belakang nama gua itu fun fact-nya itu gua dapet cerita ini dari bunda gua di rumah. Oke. Bunda panggilannya ya? Iya. Bunda ya? Anak bunda banget nih. Oke, keren. Oke. Ya ada satu momen gue cerita sama bunda, juga gue sempet nanya kenapa sih nama kakak itu ada sastranya gitu kan. Terus diceritain dari bunda tuh, Uyutnya itu dulunya ya sering nulis, terus ya bisa dibilang
apa ya, religius juga. Terus ya saya anggap sastrawan paling ya wujud gue ya itu. Dan pada akhirnya saya sedikit menyimpulkan, oke, wujud-wujud gue ini kayaknya orang pinter gitu. Oh, kayaknya ya. Nggak asli berarti. Ya nggak ngerti ya, nggak ngerti ya. Ketemu juga paling jarang, sekali 2 kali doang. Mungkin saya menyimpulkan dari situ, nama gue sastra gitu. Keren. Gitu sih. Adam Mauludi Sastra. Betul. Asli Jakarta. Lahir di Jakarta maksudnya. Terus 17 tahun di Tangerang. Betul. Terus nyampe ke sini. Oke. Ini tahun berapa kalau boleh tahu? 2019. Mulai pertama kali di Jawa Timur dan di Pasuruan. Jawa Timur di Pasuruan mulai 2019. Masa pandemi belum? Belum. Mau pandemi? Mau pandemi. Udah kerasa kalau ada pandemi? Belum kerasa ya? Belum ada. Mungkin kamu jadi dukun tahu ada pandemi enggak ya? Tidak aman. Oke, 2019 Mas Adam ini di Pasuruan Jawa Timur. Oke, ini enaknya aku lo apa kalau di Jakarta kan bebas. Lo gue N ya? Iya, betul. Apa pean jenengan? Gak apa-apa. Tapi tahu ya bahasa Jawa tahu ya? Ngerti sedikit. Ya 4 tahun, hampir 4 tahun di sini jadi Jawa pasif oke lah. Jadi bahasa Jawa pasif oke lah. Awal masuk sudah tahu Jawa belum? Belum. Udah tahu bahasa Jawa belum? Sama sekali buta. Oke, siap. 2019 ke Pasuruan Jawa Timur ini ngapain? Nah, ini cerita nih, kalau nanyanya ke situ nih, Mas Alfian ya. Jadi 2019 itu kan bertepatan sama gue lulus SMA. Oke. Lulus SMA. Di Tangerang. Oke. Lulus dah tuh. Waktu dulu untuk masuk ke kuliah ya, itu ada jalur yang namanya SBMPTN. Oke. Lewat tes gitu maksudnya. Nah, gua ngambil lewat tes itu, ngambil tujuan kampus gue itu ke UB sama UM. UB sama UM. Oke, Malang ya? Malang. Oke. Target gua ke Jawa Timur itu pengen kuliah di Malang. Kenapa? Ada alasan sih kayak banyak orang yang bilang kayak kota pendidikan. Bukan karena ada cewek yang mau dikejar bukan ya? Tidak ada. Mengejar cinta sampai di Malang deh. Tidak ya? Oke. Kalau itu nanti ada. Oke. Ada sense selanjutnya. Nah, target gua tuh pengen ke UB atau UM. Soalnya waktu gua dulu kelas 11, berarti kelas 2 SMA ya. Iya. Sekolah gua itu ngadain Ghost to Kampus. Nah, 2 kampus itu menjadi target turnya. Oke. Gua lihat bagus nih, keren nih gitu. Kayaknya gua kuliah di sini sabi nih gitu kan. Akhirnya gua ambil itu SBM. Terlanjur berangkat ke sini 2019 dengan PD-nya aja gitu kan, udah pasti diterima. Tahunya nggak diterima, Bos. Masuk di pas tes itu, udah tes itu, ngekos. Waktu itu masih ngontrak sama ayah. Untuk perihal ayah udah di Pasuruan dari 2015. Ayah sudah di Pasuruan tahun 2015. Betul. Mas Adam 2019 masuk sini. Betul. Oke, berarti di kontrakan ayah. Betul. Di mana itu? Di waktu dulu itu masih di Jetak Pandan. Oke, siap. Di Jetak Lanjut. Pandan. Akhirnya yang ngontrak sama ayah kan, dengan bawa PD udah pasti keterima nih gua kuliah nih gitu. Kok bisa kamu pede? Ngelihat range nilainya kayaknya tinggi gitu. Nilai apa nih? Range nilai SBMPTN. Oh, bukan nilai waktu sekolah ini menjadi persyaratan, bukan ya? Bukan. Jadi tesnya waktu itu, gue dapet nilainya kayaknya cukup nih gitu. Jadi gue langsung berangkat ke sini deh gitu. Dengan bermodalkan jual motor. Jual apa? Jual motor. Untuk apa? Ya untuk ongkos ke sini, terus dan tes lain semacamnya. Jadi sampai rela. Iya, jual motor. PD-nya kan gitu. Oke, lanjut. PD-nya oke, jual motor udah nggak apa-apa gitu, santai. Tahunya nggak keterima, Bos. Bingung dah tuh kan. Anjir, motor udah dijual gitu. Balik lagi nanggung nih, nyari kampus lagi mulai dari nol gitu. Akhirnya sebulan kalau nggak salah waktu itu waktu kosong nih. Belum, bentar. 2 kampus ini nggak keterima semua? Nggak keterima semua. UM sama UB? Nggak keterima semua. Wah, gimana ini? Oke. Mungkin uang licinnya? Nah, betul sih, tapi belum mampu. Kalaupun ada. Oke. Tapi ya gimana gitu. Nggak mau pulang ini, udah nanggung ini, udah nanggung nih mikirnya kan. Nah, semenjak kegagalan SBM itu nyoba akhirnya tes mandiri UIN. UIN Malang juga? UIN Malang juga. UIN Surabaya? Malang. Tetap Malang tuh, di otak tuh Malang. Malang. Nyoba ngambil ujian mandiri UIN, bayar tuh 300.000. Bayar apa? Bayar daftar ujiannya 300.000. Oke. Uang ininya apa ujian mandirinya. Pas lihat tesnya Arab Udu. Oh, jurusan apa sih kalau boleh tahu?
apanya? Ngambil di sononya? Biasanya kalau tes gitu nggak nentuin jurusan, Pak? Enggak. Belum ya? Oh, enggak sampai nentuin jurusan dulu ya? Belum. Oke. Cuman pilihan jurusan ada, cuman tes itunya itu gitu, seluruh mahasiswa baru, calon mahasiswa baru tesnya itu. Seingat gue waktu di UIN itu ngambil psikologi sama kalau nggak salah waktu itu yang kayak guru itu tuh apa tuh? Pendidikan lah. PGSD kalau nggak salah. Kayaknya itu deh. Ya kan belajar dari hasil keputusan yang SBM, orange nilai tinggi gua nggak keterima nih. Kayaknya ngambil jurusan yang sedikit peminatnya bakal diterima. Oke. Mikirnya gitu tuh. Iya logis banget. Tapi tetap aja nggak keterima. Nggak keterima juga. Keterima. Di UIN tadi. Di UIN nggak keterima. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Range nilai lagi. Range nilai juga. Oke. Jadi kan di apa tuh namanya ngecek websitenya. Nggak lulus kan? 3 kampus sudah nggak diterima. Udah tuh. Emang lo cocoknya kerja di air kayaknya. boleh. Oke. Nggak keterima tuh. Oke, 3 kampus malah nggak terima. Terus? Seingat gua tuh proses gua lolos apa namanya nggak keterima di 2 kampus, terus nggak keterima di 1 kampus lagi itu menelan waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan tuh. Selama waktu 2 bulan itu, gua mengisi kegiatan kosong gua itu dengan cara main bulu tangkis nih mas. Main bulu tangkis. Dari main bulu tangkis itu gue dapat banyak teman tuh. Dapat banyak teman. Salah satu teman gue yang kebetulan tetangga waktu itu masih ngontrak di Jetak, kuliah di Yudarta tuh. Oh gitu. Di Yudarta. Malam ini main bulu tangkis, besoknya langsung diajak jalan-jalan ke kampusnya. Malamnya habis bulu tangkis, terus besok langsung. Diajak jalan-jalan ke kampusnya. Oke, terus? Ke sono masuk ke kampus mewah ya? Mepet sawah. lo langsung jelasin mepet sawah gitu, bilang aja mewah dulu, besar gitu. Apa ulang kali? Enggak, jangan. Mereka udah pada tahu. Nggak di-cut soalnya ini. Oke, boleh. Akhirnya masuk dah tuh kan. Nah, yang gue bikin agak beda ya dengan konotasi gue, dunia kampus nih. Di Darta itu kan ternyata nyatu sama pondok pesantren ya. Mayoritas, oke. Mayoritas ya. Bisa dibilang lingkungan pondok pesantren, oke. Pondok pesantren. Nah, gue sempat berpikir tuh mas pas diajak main ke Yudarta itu, ini gue nggak mau ngomong main kuliah, jadi gitu. Oke. Jadi bagi gue itu sangat jauh lah bandingkan gitu. Kalau mondok ya mondok aja, kuliah aja. Kesana akhirnya masuk, waktu itu dibawa langsung ke pendaftarannya, tempat pendaftarannya kan. Nah, selain saya mempertimbangkan tanggung untuk pulang ke Tangerang, gue itu mempertimbangkan biaya kuliahnya juga. Oke. Gue di Yudarta oke juga nih kayaknya nih. Udah tahu ya, harganya udah tahu ya. Udah kayak oke ketaker nih kayaknya nih gitu kan, aman nih gitu. Langsung pada saat itu positif masuk situ. Berarti alasannya karena murah gitu, bukan alasan yang lain? No. Karena nggak tahu apa-apa, iya. Soalnya baru itu tahu ada kampus di sini. Oh, berarti Mas Adam ini masuk di Jetak Pasuruan Jawa Timur, nggak tahu kalau di Pasuruannya ada kampus? Nggak tahu? Gitu. Wah. Dan bahkan gua bilang ke teman-teman gua di Tangerang, pas gua di Pandaan Jetak itu gua bilangnya gua di Malang. Ngapain? Malu? Enggak. Enggak malu karena gua anggap emang Malang dulu. Iya betul. Ternyata beda ya. Iya. Iya, saya juga punya teman sih di Jakarta atau di luar Jawa Timur ya. Memang kalau di Pasuruan itu kayak kurang apa ya? Kurang terkenal mungkin ya, lebih tepatnya ya. Jadi banyak orang itu yang kenal Surabaya sama Malang. Betul, antara 2 kota itu. Makanya Mas Adam bilangnya kalau di teman-teman Tangerang kuliahnya di Malang gitu. Oke. Udah itu langsung daftar apa enggak? Daftar. Hari itu juga? Hari itu juga, karena mikir udah kepalang tanggung gitu, kentang. Jadi kan pas itu emang lagi apa ya, masa-masanya penerimaan mahasiswa baru ya. Daripada keburu ditutup, nunggu setahun lagi gitu. Betul. Jadi yaudah sekalian dah gitu. Oke. Akhirnya masuk, ambil jurusan ya komunikasi. Nah ini, kalau jurusan ini apa? Suka karena apa waktu itu terpaksa ini? Waktu gua tes SBM nih yang di dua kampus ini kan, gua ngambil psikologi kan. Waktu dulu itu gua nggak tahu kalau psikologi itu matematikanya cukup ekstrim ya, ada statistik dan lain semacamnya tuh kalau psikologi. Nah, gua baru tahu kalau psikologi itu cukup ekstrim matematikanya ya pas gua nggak keterima. Berarti intinya lo nggak suka matematika gitu? Sama dong. Jadi menghindari itu hitungan. Oke. Akhirnya ngelihat komunikasi kan, pertama searching dulu tuh. Pas daftar juga searching komunikasi, belajar apa aja sih gitu kan. Broadcasting, public relation, media, oke ini cocok nggak? Cocok.
udah langsung situ aja dah gitu. Sekolah kamu dulu apa jurusannya? IPS. Oke, cocok itu. Oke. Langsung ke sana udah. Komunikasi ya. Langsung. Berarti mungkin bukan karena keterpaksaan, tapi memang pilih jurusan yang cocok atau ada apa ya istilahnya hubungannya dengan mungkin skill atau apa? Skill juga nggak ada sih mas. Terus kenapa? Nah, ya itu menghindari matematika itu saya pikirnya. Emang nggak ada matematika ya? Ya ada sih, cuman nggak sebanyak yang gua kira gitu. Alhamdulillahnya begitu. Emang kalau saya kan juga lulusan komunikasi ya. Kalau nggak salah emang nggak ada matematika sih. Nah, kebetulan waktu gua ada cuma semester 2 tapi. Oh ada? Ada. Matematika? Cuma satu itu juga. Oh iya sih, aku lupa. Ada apa enggak ya? Aku lupa soalnya aku udah lama nggak kuliah. Oke. Terus itu. Akhirnya masuk, udah pede, ya kabarin teman-teman, kabarin bunda juga di Tangerang kan. Kak kuliah sini udah positif. Ini langsung nunggu info, masuk udah. Oke. Masuk udah. Sampai sekarang ketemu di sini. Oke, sekarang semester 8. mau lulus berarti? Betul, doain saja teman-teman ya. Jangan. Ini mau lulus ini gue. Lo ngapain sih lulusnya itu apa ya? Kalau bahasanya itu apa ya? Lulus cepet pasti kok apa? Apa ya lulus cepet? Pasti kok apa? Apa tepat lo? Cum laude, bukan ya? Enggak sih. Apa ya sebutannya? Lulus cepet itu. lulus aktif, lulus apa ya? Entahlah buat tepat. nanti teman-teman Ya. tepat waktu lah ya. Ya istilah tepat waktu kalau ada yang tahu silakan komen ya. Betul, pokoknya itu dah tepat waktu dah. Pokoknya itu dah. Aku tahu cuma ngetes kamu. Enggak. Oke. Kenapa sih kok keburu lulus gitu ya? Emang ada yang dikejar kah? Atau udah bosen di Yudharta kah? Oh. Iya kan? Terus kalau boleh jujur, aku dulu itu lulusnya lebih dari 1 tahun atau lebih tepatnya 5 tahun aku lulus di S1 dulu. Ya nggak pengen sih sampean atau nggak pengen mengarahkan sampean ke itu sih. Nah ini alasannya kenapa kalau Mas Adam ini pengen lulus tepat waktu, biaya kah atau tuntutan orang tua atau mau nikah kah? Itu another option sih kalau Iya. Oke. Kenapa kira-kira? Kalau perihal semangat banget pengen lulus tepat waktu, mungkin pertama itu di biaya paling mas ya. Di biaya ya. Murah kan? Betul sih. Cuman kan kalau terus-terusan banyak juga. Iya. Itu pertama di biaya sih kalau gue pikirnya. Terus kemudian kedua waktu. Waktu. Nah, gue itu kayak demen aja gitu ngerjain sesuatu itu yang Tepat waktu. sesuai gitu? dengan targetnya. Terus kayak udah nge-planning jauh-jauh hari. Pas nih, gue suka aja gitu. Dan kalau gue lepas target itu kayak susah aja nerimanya, kayak anjir gue lepas target gitu. Oh gitu ya. Ngerasanya seperti itu. Jadi mungkin kalau saya menyimpulkan ini apa ya istilahnya itu Mas Adam itu punya kesehariannya itu melakukan hal sesuatu yang tepat waktu gitu ya. Ya. Berarti orang yang tepat waktu ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kayak makan di jadwal gitu enggak? Kalau untuk makan kayaknya selapernya aja kali. Selapernya aja kalau Mandi di jadwal gitu enggak ya? Kalau itu Kalau juga di jadwal gitu enggak ya? untung tidak. Kalau tadi Enggak sampai segitunya ya. nggak nyampe segitunya. Oke. Itu bagus sih. Kalau menurutku sih bagus sih. Iya. Nah itu yang gua coba pertahanin gitu. Terus kemudian yang selanjutnya gua kan mikir juga nih hampir sebagian besar biaya hidup, terus biaya kuliah masih full sponsor nih. Full sponsor maksudnya dari Biaya orang tua. Betul, full Berarti sponsor. bukan biaya sendiri. Ada sebagian sih, ada kalau Masa? itu. Hah? Masa ada Ada dapat beasiswa kan? emang sambil kerja kuliahnya? Itu bisa disebut kerja nggak ya? Apa itu? Kayak sempet ikut kegiatan temen yang motret-motret gitu. Terus gue dapet duit, itu bisa disebut kerja nggak sih? Iya bisa sih. Bisa sih, ya? Kan menghasilkan uang. Iya sih. Gitu. Cuman kan konsep kerjanya kan nggak sama kayak orang-orang memang yang setiap hari kan. Kalau aku bilangnya kerja freelance sih gitu. Oh nyebutnya freelance berarti? Iya freelance. Tapi banyak free-nya. Lainnya nggak ada. Jarang gitu. Oke, jadi Mas Adam ini kalau kuliah sambil sambil freelance gitu ya, sambil kayak ada apa yang bisa dikerjakan apa? Oh, kalau
yang pernah dilakuin sih ya, karena di kampus juga sering ikut kegiatan, terus yang ngambil sedikit fokus di broadcasting juga, ya sempet jadi host YouTube gitu dah, tipis-tipis. Itu dapat. Main buat nutup mah kecil-kecil gitu. Terus yang kedua sempet ikut juga temen ada proyekan waktu itu video pendek, film pendek paling ya. Film pendek akhirnya nyoba ngikut, taunya cocok juga. Gue kan senang nulis juga. Terus lebih tepatnya senang aja nyuruh-nyuruh orang gitu kan. Oh ini waktu dapat tawaran yang kegiatannya itu gitu, nulis sama nyuruh-nyuruh orang gitu. Akhirnya masuk, dapat. Oke, jadi apa ya, kembali lagi kalau alasan yang kedua itu memang biaya ya. Betul. Nah ini kan teman-teman mungkin ada yang kurang tahu ya. Kalau bahasa biaya sponsor ini apa dari PTT atau perusahaan apa gitu. Gimana jadi itu? Kadang gua kalau ditanya seperti itu jawabnya sponsor gini Mas Alfian. Kata sponsor itu dimaksudkan gue kuliah itu dibayarin gitu loh sama orang tua nih, masih dibiayai orang tua sama orang tua. Soalnya waktu gue masih sekolah di Tangerang, ayah itu pernah ngomong kalau kamu kuliah di Jawa Timur nanti ayah biayain full gitu kan. Jadi gue mikirnya nih ini kesempatan yang nggak bisa gue sia-siain gitu kan. Ya bukan kesempatan, memang kalau menurutku ya orang tua kan ya ketika masih sanggup dan masih bisa membiayai ya no problem gitu loh. Betul sih memang tuh. Dan gue mikirnya pada saat itu ya kayak gitu kan. Gue ngeliat teman gue yang harus kerja dulu baru kuliah gitu. Mungkin ini golden ticket banget nih gitu. Gue memutuskan untuk mantap kuliah di Jawa Timur. Akhirnya gue kuliah di sini. Berarti kan mikir enaknya ya anak muda paling dulu ya. Kayak gue kuliah di sini aman nih gitu kan. Aman biayanya gitu kan. Berarti entah itu gue dapet kesempatan buat kayak tadi tuh ngerti proyek film, dapet kerjaan apa, gue bisa hitung-hitung nabung juga. Nabung juga. Amit-amit dan jangan sampai ketika orang tua gue nanti itu udah nggak bisa ngebiayain lagi, gue masih ada tabungan nih buat nutup. Arahnya tuh ke sana gitu. Selain buat nutup kuliah ya buat biaya hidup. Betul buat ke sana. Alasan yang pertama tadi kan karena biaya biar nggak terlalu mengeluarkan banyak kalau molor gitu kan. Alasan kedua karena mungkin ini orang tua aku nggak, kalau menurut saya ini aku pengen nggak pengen malu-maluin orang tua karena sudah biayain secara full gitu kan. Masa aku ini sampai telat gitu kan. Begitu. Ada alasan lagi nggak? Mungkin kalau untuk alasan ya itu aja sih Bang. Nggak karena nikah ya? Bukan. Enggak sih. Keburu nikah enggak ya? Tidak. Tapi ya, sudah punya cewek ya sekarang? Kalau belum punya cewek, biar teman-teman cewek boleh. Awas ya. Nanti saya share ke cewek lu kan. Gak apa-apa. Halo. Ini sebatas konten kok. Konten. Itu ya dua alasan itu yang pengen Mas Adam ini harus lulus tepat waktu ya. Betul. Kayak malu aja gitu udah dibiayain tuh enggak. Gini, kalau menurutku kan lo anak Jakarta ya. Siap, boleh udah. Kota yang metropolitan, kota yang udah besar, kota yang banyak diberikan orang-orang di desa, kita merantau ke sana, terus tempatnya megah-megah gitu kan. Atau yang lain lah, banyak orang mengidap-ngidapkan ke Jakarta gitu kan, entah dari pekerjaan atau jalan-jalan atau pengen ketemu Monas gitu kan. Ngapain pengen ketemu Monas ya? Itu cuma bangunan yang harus ada Monas. Nah itu ya. Apalagi kalau di Jakarta menurut gue kamu nanya gitu kan. Menurut gue kan ada kampus besar kayak kalau boleh saya sebutkan ada Universitas Indonesia gitu kan. Ada UIN Jakarta gitu kan. Banyaklah kampus besar yang memunculkan mahasiswa lulusan yang apa istilahnya jadi gitu ya. Banyak lah. Nah, kenapa lo memilih ini ya? Ini coba ceritakan lebih detail atau lebih spesifik. Ngapain sih kok harus ke Pasuruan banget? Apa karena tadi itu aja? Apa karena ada lagi nggak gitu? Terus selanjutnya kira-kira
nyampe sini enak nggak? Oke. Atau di kampus Yudharta ini gimana? Mungkin teman-teman dari Jakarta, ini biar teman-teman yang di luar Pasuruan ini merasakan Yudharta ini piye ya? Oke. Gitu. Oke. Gue coba jawab pertanyaan yang ini dulu nih, apa namanya, yang kenapa di Yudharta gitu, kenapa di Yudharta. Nah, jujur di Mas Alfian, kan gue itu nggak tahu kalau di Pasuruan itu ada kampus yang namanya Yudharta kan. Nah, sebenarnya pertanyaan Mas Alfian itu kejawab setelah gue menjalani 1 tahun di sini. Oke. Jadi gue itu gambling lah, kasarnya gambling. Awalnya gambling. Jadi gue bener-bener buta Yudharta itu kampus apa, lingkungannya kayak gimana, mayoritas mahasiswanya dari mana aja gue buta. Jadi jawaban itu tuh muncul dan keyakinan itu muncul setelah gue 1 tahun di sini. Dan gue coba bandingin sama dunia kuliah pas teman-teman gue yang di kampus-kampus lain. Jadi gue coba bandingkan kan. Pertama, kalau gue ngerasa di Yudharta itu kan ya satu ya biayanya murah ya, biayanya cukup oke lah, cukup oke. Cuman kualitasnya nggak kalah juga bos, mas gue masuk kan. Tapi fasilitas untuk sekarang oke. Untuk sekarang oke. Oke ya. Oke. Jadi aman dah gitu kan. Sama dunia perkuliahannya. Kenapa? Jadi waktu semester 1 aja gue ngeliat teman-teman gue kuliah entah itu di UGM, di UNESA, terus di UI. Semester 1 loh kayak belajarnya keras banget gitu loh. Keras dalam artian tiap hari ke perpus, tiap hari diskusi, full teori gitu. Semester 1. Semester 1. Nah, gue ngerasa di Yudharta itu enjoy, go with the flow aja gitu. Kok enjoy? Padat gitu enjoy? Tidak, gue ngerasanya enjoy kan. Malah banyak mahasiswa yang banyak apa istilah ya? Banyak tugas atau banyak perintah dari dosen itu malah kurang enak gitu. Kalau gue malah ngerasanya sangat-sangat enjoy. Enjoy gitu ya? Apapun yang ditugasin sama dosen atau ya bahasanya itu ya senior waktu itu masih batas wajar aja sih. Oh gitu ya? Bukan karena ngapi-ngapi atau tidak membagus-bagusi dosen? Tidak sih. Takutnya ada dosen yang lihat. Raut mukaku menjelaskan kan. Awas mati. Awas mati mana? Dosen ini mati nih kok. Jadi ngerasanya kayak gitu. Jadi ketika gua ngelihat kegiatan teman-teman di kampus kok padat banget ya. Tiap hari jarang pulang ke kos dan segala macam. Gua di situ rasanya enjoy aja sih. Ya kalau ada tugas juga cepat selesai, aman, nilai juga aman. Baru kejawab 1 tahun tadi. Baru kejawab 1 tahun. Itu alasan kenapa kok Yudharta gitu. Yes. Dan ini bakal nyambung ke betah atau nggak betahnya nih. Oke. Karena gue pikir apapun yang gue lakuin pas masa kuliah ini nyantai. Terus hasilnya juga. Masa nyantai ke perpus tiap hari gitu? Kan kalau gue tidak. Oh iya. Gue jarang banget ke perpus. Dan gue mikir gue nggak harus ke perpus buat ngejalanin tugas gitu. Oke. Nah, terus teman-teman mau ke perpus tadi ngapain? Ya mungkin karena ini paling ya apa namanya? Gue mahasiswa nih, terus ke kampus. Gue pikirnya kayak gitu. Oh, mikirnya aja ya? Mikirnya kayak gitu. Okay. Padahal kalau gue pikir-pikir, kalau gue kuliah itu, kayaknya gue bisa milih gaya belajar nih. Gaya belajarnya seperti apa, senyaman apa, tapi hasilnya juga ya nggak bisa bohong gitu. Tetap sama kok sama hasil belajar sama orang-orang atau teman-teman yang sering belajar ke perpus. Tiap hari hasilnya sama. Kalau mau diadu boleh gitu. Oh, wah. Nyaman nggak? Maksudnya lo merasa aneh nggak? Merasa lo dari Jakarta atau terpaksa gitu? Gimana? Kalau temen-temen kan malah berbondong-bondong, aku pengen ke kampus negeri gitu kan? Awalnya mungkin gue ngerasa kayak gitu. Awalnya seperti itu. Gue nggak tahu ini karena faktor lingkungannya, terus karena faktor apa namanya budayanya dan lain-lain ya. Karena kan yang gue tahu itu Yudharta kan ya satu yayasan sama pondok pesantren kan. Betul, lingkungan pesantren. Betul. Yang gue merasa aneh itu ketika gue ngelihat teman-teman gue di kampus lain, itu kayak ambil contoh kecil kayak ngadain kegiatan kok kayak gampang banget ya gitu loh. Ngadain kegiatan di luar itu kok gampang banget ya. Masa? Anggapan? Mungkin anggapan gue yang gue lihat di story teman-teman seperti itu gitu kan. Kayak kegiatannya kesini. Tapi gue ngerasa di Yudharta itu waktu di awal-awal agak sulit ya. Dari mulai kayak ya perizinan, terus sama kayak ya tempatnya mau ngadain acara di mana. Ya gue
berusaha buat paham, oh mungkin pondok pesantren kali ya, jadi harus dikawal ketat seperti itu. Oke. Kan. Itu awal-awal tuh gue ngerasa seperti itu kan. Tapi sehubungan pengalaman adaptasi gue yang 1 tahun itu, akhirnya kan gue kenal teman-teman, terus gue tahu cara mainnya gimana, prosedurnya gimana, terus gue harus ke siapa nih kalau ngadepin masalah yang susah bikin kegiatan itu. Jadi gue akhirnya paham gitu. Oke. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri aja buat gue. Dalam artian ya gue dari Jakarta nggak pernah kesini, gue bisa ngadain acara di sini. Tapi nggak masalah ya dengan kondisi kampus yang seperti itu, enjoy ya? Enjoy sih. Nyaman ya? Ya Tapi awal-awal kayak merasa risih kurang. aja gitu. Kok susah sih gitu dan. Tapi tahu nggak, sudah banyak tahu nggak di kampus Indonesia ini, lo tahu pertama kali apa gimana ya? Di Yudharta kampus yang lingkungannya pesantren atau kayak pesantren, lo baru tahu kali di Yudharta ini? Baru tahu sih. Baru tahu ya? Baru tahu. Karena gue mikirnya pondok pesantren sama kampus itu ya dua hal yang berbeda gitu. Entah secara administrasi, entah mungkin kepemilikan atau pengelolanya siapa. Gue mikirnya ya gitu. Baru kali ini yang kamu tahu? Kali ini. Dan adaptasi sih waktu awal-awal kesini tuh musuh terbesar gue adaptasi. Oke. Sekarang boleh di peta ini, peta atau nyaman nggak sampai sekarang di Yudharta atau di Pasuruan lah tepatnya. Di Yudharta dulu, terus di Pasuruan. Nah. Di Yudharta itu gue baru ngerasain betah ya selama gue harus habis waktu 1 tahun itu dulu tuh. Jadi gue adaptasi, gue tahu harus ke siapa kalau ada masalah, gue harus kayak gimana menyikapinya. Mau butuh 1 tahun tuh. Mau nakal gimana gitu enggak ya? Waduh, boleh. Tapi sepertinya enggak gitu ya? Di belakang kamera Ya, saja. coba boleh aja. Boleh lah, boleh. Itu butuh waktu 1 tahun kalau di Yudharta ya. Gue berani bilang seperti itu. Dan kalau di Pasuruan ya, Pasuruan Raya gitu. Gua ngerasa betahnya itu mungkin nggak sepadat Jabodetabek kali ya. Maksudnya orangnya? Orang-orangnya. Jadi gue mikir sederhana begini mas. Kalau gua dulu di Tangerang, mau berangkat sekolah itu, ya gua kudu macet dulu. Atau berangkat jam subuh gitu ya? Iya, biar nyampe. Betul, harus nyiapin waktu space 1 jam dulu nih gitu. Emang padatnya kayak gimana sih? Emang nggak jalannya kecil gitu? Iya, gede sih. Gede, ya? Cuman emang gua mikirnya padat aja. Kayak waktu berangkat sekolah nih, gue itu ya berangkat jam 6:30 gitu kan. 6:30. Ya itu berbarengan sama orang yang kerja. Terus harus ngelewatin stasiun KRL. Kalau pagi itu kan kayak tren Tubusan tuh rame bener tuh. Oh, maksudnya antri dengan kereta itu tadi? Oke. Jadi gue tuh harus nge-space waktu sejam dulu nih kayaknya nih, sejam sebelumnya nih gue harus berangkat itu, ngarepin sepi. Tapi mayoritas orang-orang sono juga berpikir seperti itu, jadi tetap aja rame. Oke, I know. Tetap aja rame. Jadi kayak pas ngerasain di sini, jarak dari kontrakan gue yang sekarang ke kampus itu kan ya 16 kilo ya. Berapa jam itu? Ya paling lambat nyantai di jalan ya setengah jam, itu pun kan nggak macet. Nggak macet ya? Nggak macet, jadi bagi gue ya seru, enjoy nih gitu. Nyaman ya? Nyaman. Di Pasuruan nyaman? Nyaman. Karena padat, nggak padat gitu? Nggak padat. Oke. Terus sama gue mikir di awal-awal ya biaya hidup kayaknya lebih murah sih ya. Lebih murah? Lebih murah. Nasi goreng di Jakarta berapa? Di Tangerang? Kalau di Tangerang kayaknya sekarang udah nyentuh angka 15-17 ribu deh. Nasi goreng sepiring gitu? Sepiring nggak? Seporsi nyebutnya. Seporsi ya kalau di sana. Kalau di sini? Lo yang paling tahu? 10.000 dapet. Nasi goreng? Dapat dan banyak gitu loh. Dapat minum? Belum? Ada beberapa tempat yang ngasih minum free ya. Tapi sebagian banyak yang ngasih minum free. Intinya lebih murah lah ya. Terus murah, lebih banyak gitu. Betul. Porsi kuli. Oke. Gue terbiasa kan makan dikit tapi sering gitu kan. Nggak bisa langsung dihantam banyak. Bentar. Lebih gimana tadi? Jadi gue itu terbiasa makan dikit tapi sering. Sering. Jadi nggak langsung blok banyak gitu ya. Nggak mumpuni perutnya mungkin ya. Jadi pasti dibungkus gitu. Oke, yang pertama tadi tempatnya nggak begitu padat dengan banyak orang, macet atau yang lain lah. Yang kedua biaya hidupnya murah. Ada lagi nggak? Yang paling besar ya mungkin 2 itu kali mas. 2 poin itu ya? 2 poin itu yang paling besar. Yang bikin betah atau nyaman di Pasuruan. Ini kan sudah berapa tahun di sini? Jalan 4. 4 tahun ya. Sudah pernah pulang ke Tangerang? Nah ini seru nih. Ah ini kenapa ini? Seru nih. Terkait pulang, gue nyebutnya pulang kampung apa pulang apa dia? Pulang kampung kali ya? Iya boleh lah. Pulang kampung ke Tangerang. Hah?
Pulang kampung tapi ke kota. Pulang kampung tapi ke daerah. Full court lah. Full court lah. Nah, pulang kota. Mikirnya gue itu kan kalau sebelum gue kuliah nih gue mikirnya gini kan. Oh, waktu ada liburan panjang gue bisa pulang nih. Oke. Itu ya paling di tahun pertama aja di 2019 tuh. Jadi pas akhir semester 1 tuh UAS ya. Itu kan dapat libur sebulan. Pas libur semester 1. Oke. Kan libur sebulan, oke gue bisa pulang. Terus libur semester 2 yang 3 bulan tuh, karena ada mahasiswa baru kan, 3 bulan, gue bisa pulang tuh. Oke. Jadi di tahun pertama doang tuh yang gue rutin balik kampung. Emang belum pandemi itu? Belum. Oh belum ya? Belum, masih kabar-kabar di Wuhan tuh. Oke. Masih kabar-kabar di Wuhan. Masuk 2020 seluruh akses ditutup kan. Itu kamu udah di sini apa udah di sana? Udah di sini. Udah di sini? Udah di sini. Berarti itu sudah pulang berapa kali? 2 kali. 2 kali, oke. 2 kali kan. 1 tahun 1 kali bukan? Setahun 2 kali berarti. Oke. Setahun 2 kali. Tahun 2020 Covid datang, gua mikirnya kan ya nanti besok hilang kan. Soalnya 3 tahun sih anjing. Datangnya nggak diundang lagi ya? Betul, nggak sopan itu waktu itu. Nggak ada apa kek gitu. Kan biar kita siap-siap gitu kan? Akses gitu kan. Biar kita siap-siap apa makanan gitu kan kalau ada tamu kan? Betul. Atau apa gitu kan? Makanya biar kitanya prepare gitu loh. Datangnya mendadak. Covid ini siapa sih? Nah, makanya kayak Wuhan. Oke. Masuk tahun 2020 ngelihat ya dari pemerintah juga kan seluruh akses ditutup dari zamannya PSBB 1, yes. Ya, PPKM dan lain semacamnya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nggak pulang ke Tangerang. Tapi sama ayah. Ya sama ayah. Ayah. Sini. Jadi ya selama 3 tahun itu yang ongkos gua buat pulang kampung ya jadi buat bertahan hidup dong. Oke. Buat bertahan hidup di tengah-tengah pandemi pada saat itu. Ya Mas Alvin tahu sendiri dah, semua sektornya kena sih. Iya. Pendidikan. Itu lo ngapain itu? Wah, kuliah kan online pastinya kan? Kuliah online. Terus ngapain kegiatan selama pandemi itu ngapain? Ya di rumah aja, di kontrakan aja. Rebahan? Betul, sampai bosan rebahan. Kerja gitu kayak enggak ya? Kerja work from home gitu? Waduh, enggak ya? Belum bisa. Apalagi kan masih awal-awal kan. Selama 3 tahun lo jadi anak sultan gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya? Tidak full 3 tahun sih, jadi kan bisa dibilang sulitnya itu waktu tahun 2020 terus 2021 kan lumayan agak longgar tuh kan. Kan agak longgar, terus ya kuliah juga ada beberapa dosen yang memperbolehkan ke kampus gitu, aman offline dan segala macam. Terus juga sempat ikut kegiatan yang bikin project film itu tadi, akhirnya dapet tuh kan. Emang dengan protokol yang harus dijaga tapi kan. Akhirnya ikut ketutup. Habis itu tahun 2022 pulang. Belum. Oh, belum. Karena kan gua pikir waktu project tahun 2021 itu ya buat nutup kebutuhan yang di sini. Untuk yang ke sini. Baru pulang itu ya tahun ini lebaran kemarin. 2023. Baru pulang ke Tangerang. Betul. Baru 1 kali ini pulangnya? Iya, betul. Semenjak yang tahun pertama sama tahun ini 3 kali berarti ya? Iya. Selama 4 tahun gue cuma pulang 3 kali. Oke. Ini kan tadi kan sudah bicara soal apa ya istilahnya story atau sejarah lo masuk di Pasuruan, di Darta, di sini gitu kan, ngapain aja sama siapa gitu. Nah ini kalau boleh tahu kan lo kan sudah 4 tahun berjalan kan di sini kan ya? 4 tahun berjalan di sini, kira-kira udah menemukan beda tentang budayanya, beda tentang cara pandang, cara bahasa atau cara adabnya, etikanya atau apalah, kira-kira lo menemukan pembeda sama di Tangerang atau Jakarta sama di Jawa Timur ini apa kalau boleh tahu? Mungkin ini kali Mas Alfian ya, waktu gua positif untuk kuliah di sini, yang paling gua searching atau cari tahu itu kan gua tinggal di mana sih gitu, Pasuruan kan. Yang di Pasuruan. Gua searching, gua lupa itu sumbernya di mana ya. Jadi ada yang bilang tuh Pasuruan itu kan kayak kota santri ya, kota santri. Dan kebetulan kampus gue juga itu kan berdiri di lingkungan pesantren. Nah, contoh kecil yang bikin gue bertanya-tanya sampai sekarang itu mungkin soal ini paling ya, apa namanya, adab seorang
anak muda ke yang lebih tua, atau santri ke guru, atau mahasiswa ke dosen, dan kayak gitu-gitu kan. Nah, contoh kecil yang bikin gue bertanya-tanya kayak gini, gue baru lihat kalau semisal katakanlah kiai lewat nih, kiai lewat atau ketemu kita papasan gitu kan, gestur kita sebagai orang atau mahasiswa atau santri, gue anggapnya kayak, oh kok kayak gini ya gitu, kok kayak gininya itu kayak nunduk banget gitu Mas. Terus kalau salim itu ya sampai bolak-balik, cium gitu ya, tangannya itu kayak bolak-balik gitu. Mungkin entah gua yang main kurang jauh atau mesinnya kurang jauh ya. Bagi gua, kalau ketika kita ketemu orang yang lebih tua di atas kita, ya salim gitu aja, ya bagi gua udah sopan gitu. Panggil Pak udah sopan gitu kan. Tapi kalau gua ngelihatnya di sini itu, awal-awal gua mikirnya sampai segitunya ya gitu. Gue mikirnya begitu. Ini lebih tepatnya di wilayah santri kalau nggak salah. Wilayah santri. Ya, lo kan tahunya kan Pasuruan kan kota santri gitu kan ya. Betul. Ya memang kalau boleh saya jelaskan sih, ya memang kalau kita sama orang tokoh gitu ya atau kiai, kita menjadi santri, memang adab kita harus menunduk untuk istilahnya ben duwe adab gitu loh. Kita apa ya istilah itu bahasanya, menghormati gitu lebih tepatnya. Kalau seorang kiai lewat gitu. Kalau salim sih mungkin lebih tepatnya dia cari barokahnya seorang yang di apa ya istilah dicintai atau orang yang cari barokahnya lah gitu. Ada lagi nggak kira-kira kalau Terus pertama yang itu, terus kemudian bedanya, wah ini sebenarnya konyol sih, konyol sih. Gue kalau makan di pinggir jalan pasti Tangerang nih ya, gue kan pasti minumnya itu es teh kalau nggak es jeruk ya. Udah manis tuh kan? Yes. Udah manis. Kalau kesini entah itu di cabang Purnama atau di penyetan-penyetan lainnya, gue mesen es teh nih. Gulanya belum diaduk anjing. Gulanya belum diaduk gitu. Tapi ada gulanya. Ada. Cuma maksudnya kan gue ini kan pengen makan gitu kan. Gue pengen ya apa ya namanya bahasanya welcome drinknya itu kan pengen gue langsung minum gitu kan. Nggak harus ngaduk lagi gitu. Bagi gue itu perbedaan yang ya agak konyol tapi lucu aja gitu. Tapi di Jakarta, kalau di Tangerang ada cabang Purnama nggak? Oh nggak ada bos. Oh nggak ada pasti. Nggak ada. Oke. Purnama harus masuk ke Jabodetabek. Asli enak sih. Oke. Jadi tadi kayak minuman tadi ya? Ya. Tapi kalau menurut pengalaman 4 tahun di sini di warung semua seperti itu nggak? Enggak kan? Hampir sebagian besar mas gue ngerasanya. Masa sih? Iya. Minumnya memang gulanya nggak diaduk ya? Iya. Oke. Jadi pas minum ya ketak-ketuk sambil ngunyah gula Iya. gitu. Mungkin itu seninya itu. Mungkin. Atau apa ya? Biar lo punya. Iya sih ada kegiatan dulu gitu sebelum minum. Tapi emang gua akuin sih ya ada enak sih gitu kan kayak. Kenapa? Bisa minum sekalian ngunyah gitu. Ya enggak sih, konsepnya bukan gitu sih. Kalau menurutku mungkin ya, kenapa sih kok diaduk gitu ya? Kalau diaduk sekali kurang manis berarti diaduk 2 kali gitu loh. Sampai kalau kurang manis ya habiskin itu sampai udah acur gitu kan, atau udah mungkin seperti itu. Dan akhirnya gue adaptasi, oh ternyata enak juga gitu. Ya akhirnya itu sih perbedaan yang konyol sebenarnya. Yang lain? Yang lain habis itu dari adat ya. Mulai. Nggak ketok guys, beda ya guys. Bukan titik guys. Ya apa namanya tadi? Apa? Adat, terus ST kan, es jeruk tadi. Terus sama mungkin di awal tadi kita udah singgung biaya hidup ya. Biaya hidup beda, oke. Biaya hidup beda dan lain semacamnya. Sama ini nih. Mungkin yang bisa gue nilai dari kacamata gue ya. Dalam artian Pasuruan itu kalau soal komunitas kayaknya kuat banget deh. Apa? Jadi gini, loyalitas bukan? Bukan, komunitas. Misal nih, gue punya kafe gitu kan, atau warung kopi kan itu kan kayak punya komunitas tersendiri gitu. Jadi satu, jadi kalau ada acara itu rame gitu. Itu kan saling ngebantu satu sama lain gak sih? Gue mikirnya begitu tuh. Kayak komunitas kelompoknya tuh kuat banget. Masa di sana enggak? Mungkin iya, cuman gue nggak terlalu cari tahu banyak sih soal di Tangerang ya, karena gue mikir di Tangerang itu nggak kesana arahnya. Mungkin
kurang jauh mungkin banyak di Tangerang. Betul, jadi Tangerang itu anak rumahan soalnya. Anak itu rumahan banget. itu ketemu kan. Mungkin. Oke, yang lebih beda lagi ada nggak? Beda. Atau cara bahasa kah atau cara guyonan? Kalau bercandaan, gue mikirnya kayaknya hampir sama sih sama Tangerang, cuma beda bahasa aja ya. Cuman sampai sekarang nggak tahu kenapa, gue nggak bisa ngebedain mana orang yang ngomong Jawa itu bercanda sama marah. Oh, nggak tahu. Bagi gue itu lucu aja gitu, kayak ngajak bercanda gitu. Meskipun marah? Betul, sumpah, iya. Kayak meskipun apa umpatan bahasa Jawa? Kayak gimana? Waduh, gue nggak fasih lagi ngomongnya. Ya sih. Yang jancu itu loh. Yang itu loh pokoknya. Kayak gue mikirnya itu ya bercanda aja gitu. Kalau di sana apa? Gua di sana mah ya kasar. Gue sebut nih, mulut gue kebun binatang soalnya. Oh, nama hewan? Iya. Oh, nama hewan. Nama hewan. Kalau nama hewan mah menurutku ya nggak kasar sih. Masa sih? Kalau kita ke taman safari atau kebun binatang, ada anjing gitu kan biasa. Iya sih. Ini kalau di taman itu kan langsung depan muka gitu kalau Oh gitu. bercandaannya. Oh, kalau depan muka ya maaf ya beda lagi tuh. Iya, bercandaannya kayak gitu ya, nama binatang, nama kelamin disebutin kayak gitu. Gitu ya. Nama kelamin disebutkan juga. Oke. Gitu-gitu. Makanya gue pikir gue nggak bisa ngebedain nih orang ngomong bahasa Jawa itu ini bercanda Atau marah gitu gitu kan. ya. Karena itu sih yang masih seru aja. Ada lagi? Enggak. Udah. Cukup ya. Oke. Paling besar itu. Oke. Cukup. Pertanyaan yang lain? Apa, Dit? Apa? Oke. Jakarta ya? Nah, ini yang pernah gue tahu nih ya. Oh iya. Beberapa orang di Jakarta ini, mungkin lo tahu nggak sih atau bisa jawab nggak sih kenapa sih orang Jakarta ini nggak mau dikatakan orang Jawa gitu ya? Lebih tepatnya gitu iya ya. Sih, kan menurutku kalau di peta kan ya dia di Pulau Jawa gitu, bukan di Pulau Sulawesi gitu. Betul. Tapi nggak mau dibilang orang Jawa. Iya, kenapa? Wah, ini kalau gua salah ngomong bisa dihujat nih sama anak-anak skena Jaksel ini. Anak Jaksel ya? Iya. Lo gue gambar lo, bukan? Makanya gue rumahan banget kalau di Tangerang gitu, Mas Alfian. Jadi sepengetahuan gua, kalau di Jabodetabek itu kan semua orang kan ada di sana ya, maksudnya semua budaya gitu kan. Jadi contoh semisal ya orang Madura ada di Jabodetabek gitu. Oke. Orang Jawa juga ada di Jabodetabek. Kalau Madura di mana-mana. Betul. Ada di mana ada? Ada di mana aja, jual sate, jual rokok 24 jam gitu kan. Iya, ada. Sekarang kalau di sini aja ya juga ada warung orang Madura jualan itu Rokok yang 24 jam buka warungnya. Iya, biasanya ciri-cirinya rokoknya itu tidur. Oh ya. Gitu, ditumpuk gini. Iya, pakai etalase gitu kan. Padahal kalau dulu saya tahu itu rokok itu ditunjukkan gini kan, berdiri gitu kan. Iya, ada logonya rokok merek apa gitu kan. Kalau sekarang ditidurin gitu. Itu kayak menurutku aku sudah menyimpulkan kalau toko seperti itu tokonya orang Madura kayak. Oh, sih. Loh, serius? Itu sih. Soalnya di depan itu langsung etalase ku full rokok. Betul kan, ya, rokok, beras, telur. Nah, beras di atas. Betul, ya, kayak ya. akuarium gitu. Itu sih. Terus di depannya ada Pertalite ya kalau nggak salah. Terus lampunya besar gitu. Nah, itu apa ada komunitas WhatsApp-nya gitu ya? Nah, gue juga nggak ngerti, kayak dia bikin grup WhatsApp satu Indonesia gitu. Kayak sudah kompak gitu loh. Lu buka di sini. Buka jaringan sih anjing. Ini kayaknya kita podcast sama orang yang dari Madura ini. Kapan? Oke, lanjut. Balik ke apa tadi, kita bahas apa tadi? Banyak orang Madura, Jawa di sana. Iya, ini ya, terkait orang Jakarta nggak mau dibilang orang Jawa ya. Kalau pemikiran gue nih ya, Iya sih, enggak masalah. gue mikirnya itu orang-orang sana itu kayak hanya ngebedain orang Jawa itu dari bahasa aja. Jadi ada orang yang ngomong Jawa nih di Jabodetabek nih, yang langsung dipanggil Jawa udah gitu. Maksudnya logat atau logatnya gitu kan? Aja, meskipun pakai bahasa Indonesia tapi logatnya Jawa gitu. Dan hampir sebagian besar orang Jabodetabek karena ada perbedaan bahasa yang bagi mereka jauh ya. Karena orang Jawa itu kan terkenal dengan medoknya. Oke. Terus kalau orang Jabodetabek itu terkenal dengan nyablaknya gitu kan. Nyablak itu ngomong nggak ada rem gitu loh. Kirain makanan seblak gitu. Beda. Bukan. Beda. Jadi orang-orang sana itu beranggapan
ya gue bukan orang Jawa karena nggak pakai bahasa Jawa ngomongnya gitu. Logat Jawa gitu. Iya, logat Jawa. Gue mikirnya ya kayak gitu aja sebenarnya. Emang kalau logat sana gimana? Yang menurut gue nih ya kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya masih terasa kayak Jawa gitu ya. Iya. Iya betul. Ya, mungkin kurang lama kalau di Jakarta ya. Tapi dengar-dengar kan Mas lo pernah ke Jakarta juga. Iya, cuma kan sebentar. Nggak kayak lo 4 tahun atau 2 tahun di Di sana. berapa bulan sih dirimu di sana? Ya, cuman ya nggak sampai sebulan gitu. Ya mungkin kalau ada kerjaan gitu di sana gitu. Ya mungkin bisa lah sedikit-sedikit. Ya kayak logatnya, cuman nggak kalau terus-terusan ya ketorong kok. Oh iya sih. Ketorong lek Jawa gitu. Iya, beda nggak di sana sama di sini? Ya pasti beda. Jadi gua host sih. Ya kayaknya memang logatnya beda sih. Ya oke. Itu kenapa tadi alasan bedanya ya? Iya, karena nggak mau dikatakan orang Jawa. Ya, karena nggak ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu logatnya. Oke. Gue mikirnya ya kayak gitu aja gitu. Kayak gitu aja. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi intinya nggak mau dikatakan Jawa karena mungkin beda logat gitu ya. Padahal masih di Pulau Jawa. Gitu. Padahal masih Pulau Jawa. Oke. Gitu. Ya kadang gue juga mikir kayak gitu sih. Dan waktu kerabat-kerabat gue, ketika gue tahu kuliah di Jawa Timur, dia bilangnya kuliah di Jawa gitu. Kan Jawa luas banget dia. Iya lah. Di Jawa mananya? Kuliah di Jawa tuh. Si kakak jadi orang Jawa gitu bilangnya. Bukan Jawakarta gitu. Bukan. Mas Jawanya Karta saya. Oke Mas Adam. Kalau boleh tahu ini ya. Siap. Ini kan lo sama ayah di sini ya kan? Nah mungkin ayah juga kerja gitu kan? Ya. Terus dirimu juga entah nanti lo mau kerja atau hidup ketika ayah kerja lo ngapain gitu kan? Ini tentang itu sih. Kalau menurutku sudah pernah nggak ngerasain ketika kamu jadi rantauan atau perantauan ke luar desamu atau kotamu, itu rintangan atau resikonya atau yang kamu rasakan seperti apa? Oke, mungkin kalau soal itu gue ngerasanya agak telat nih. Dalam artian yang paling kerasa di gue hidup di kampung orang itu ya soal mandiri paling ya. Soal mandiri. Gue terbiasa apa-apanya itu disiapin terus nih sama bunda nih. Oke. Makan selalu dimasakin. Baju selalu disetrikain. Cuci baju. Setrika dan lain semacamnya. Oke. Pas kesini di umur gue yang waktu itu 18 tahun atau 19 tahun gitu ya, gue dituntut harus bisa apa-apanya sendiri gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Sebenarnya biasa. Sebenarnya biasa. Cuman bagi gue itu, wih, capek juga ya gitu. Awal-awal tuh merasa kayak gitu kan. Dari bangun tidur, gue nggak makan kalau gue nggak harus masak dulu gitu. Biasa bangun tidur langsung makan. Sudah disajikan gitu. Sudah disajikan. Ini harus masak dulu gitu kan. Memang masak sendiri apa beli? Waktu di sini? Kalau ada uang lebih ya beli. Kalau udah tipis-tipis ya masak. Belanja sendiri apa belanja dibelanjain ayah? Belanja sendiri. Oke. Dari apapun yang bisa masak berarti? Ya dikit-dikit lah modal lihat YouTube. Kalau saya bisa masak air sama masak mie. Siap. Bisa masak telur. Nah itu pas gua dari Tangerang ke Pasuruan cuman gua bermodalkan bisa masak air, mie sama telur doang tuh udah tuh. Kayak anak kos ya? Betul, anak kos banget. Tapi kan 4 tahun itu kalau dirasa-rasa kan cukup lama. Cukup lama lah. Masak makan mie sama makan telur kan bosen. Akhirnya gue coba improve, oke masak apa kayak tempe diapain kayak, tahu diapain kayak, lihat apa diapain kayak. Apa cari di YouTube atau cari di YouTube. Sama tanya bunda apa gimana? Itu salah satunya. Nah, kalau kangen masakan rumah gitu kan kayak langsung bunda masaknya gimana sih? Gitu. Oh begini. Langsung enak apa langsung aneh? Aneh. Oh, oke. Aneh. Hebat. Tentu saja aneh. Kalau langsung enak hebat berarti kamu. Wah, itu Master Chef. Kata gua kan. Cuman gua mikirnya kan, waduh ini uang udah kebeli, kepake beli sayur-sayur kan. Kalau nggak kemakan sayang juga gitu. Akhirnya mau nggak mau harus dimakan gitu. Oke. Terus kemudian itu soal makan. Terus kemudian yang kedua, kalau ada acara apa-apa, kegiatan apapun itu gitu kan. Maksudnya acara apa? Ya entah itu di kampus, entah itu ke rumah teman atau lain semacamnya gitu kan. Ya gue kudu nyiapin sendiri gitu, entah itu soal baju. Terus ya apalagi soal apa namanya ya ongkos bensin gue harus menyisihkan dari uang jajan gue itu tadi gitu kan. Kalau bagi gue untuk sekali 2 kali oke. Cuman kalau dilakukan secara terus menerus ya kerasa juga ya gitu.
soal Oke. kemandirian sih lebih tepatnya sih. Oke, ini masih belum ke wilayah ke kerja ya atau survive mencari uang gitu kan ya. Tapi lebih tepatnya sampean ini hidup yang keluar dari kebiasaan keluarga gitu kan ya. Nah, sudah pernah merasakan rantauan yang cari kerja sendiri nggak atau gimana nggak? Belum ya? Gue nggak bisa mengkategorikan gue itu cari atau enggak ya. Soalnya pada saat itu kondisinya gue selalu ditawari. Oke. Jadi gue mikirnya, datang sendiri ke gue gitu kan. Bukan karena kebutuhan ya? Yes. Jadi apa ya? Side activity aja yang menghasilkan gitu. Jadi gue pikir pada saat itu ya hitung-hitung nyari pengalaman gitu. Kalau ternyata ada bonusnya, mendapatkan uang. Jadi kondisi yang selama gue alami jalan 4 tahun di sini itu yang pure bener-bener nyari karena kebutuhan belum ada sih. Oh belum. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tadi belum pernah merasakan survive dalam kita menata uang sendiri, kerja sama orang di luar saudara, di luar keluarga gitu kan, sama hal-hal sing biasanya tentang apa yang kita pakai atau yang kita lakukan gitu kan ya. Oke. Pure nyari gue. Oke. Sudah. Apa mana Erit? Rencana mau lanjut Setelah lulus. ke sini atau pulang. Oke. Oke Mas Adam, ini kan sudah mau lulus loh kan ya? Iya, amin. Semester 8 kan. Amin. Ini kapan lulusnya? Tahun ini wisudanya bulan Oktober, doain. Oke, kita doain jangan lulus ya. Lulus dong. Oktober tahun ini ya. Oktober tahun ini ya. Apa tahun depan? Tahun ini. Tahun ini. Oke. Nah, udah lulus. Ketika udah lulus kamu nanti, apa udah punya rencana, punya planning untuk mau ngapain ini? Oke. Mau S2 kah di Jawa Timur, di kampus Jawa Timur, atau mau balik ke kota asalmu, atau mau rantau lebih jauh ke Singapura atau ke Thailand gitu kan? Ngapain? Siap. Kalau perihal itu, kita coba balik ke pembahasan awal tuh. Gue sukanya itu kan memplanning sesuatu ya. Yes. Planning sesuatu. Yes. Untuk saat ini gue itu punya beberapa planning sih. Apa aja itu? Planning yang pertama, ketika gue udah lulus, planning yang paling kelihatan dan sudah pasti itu bagi gue itu worth it ya dan nyaman jalaninnya, langsung pulang ke Tangerang. Langsung pulang Ke Tangerang. Itu yang paling kelihatan. Bukan karena nggak nyaman kan? Oke. Yang paling kelihatan itu. Oke. Dengan alasan satu, adik gua kan udah masuk kuliah juga, baru masuk. Jadi kan harus keluar rumah dong. Rumah juga. Bunda sendiri di rumah nih, dan Bunda juga punya usaha wedding, make up gitu. WO bukan? Ya make up aja siapa mua ya sebenarnya. Oke. Mua gitu. Jadi gue pengen coba ngebantu manage muanya ini biar naik gitu loh. Manager ya? Manager gitu. Pengennya begitu. Yang paling kelihatan itu kan. Oke. Yang paling kelihatan itu. Terus kemudian yang kedua, gua rasa ketika gua udah bulan 4 tahun kesini, bekal gua itu gua ngerasa masih di tengah-tengah gitu. Dibilang cukup enggak, dibilang kurang, kayaknya bisa gitu. Contoh, gua udah sering ikut kegiatan, terus sering ikut proyekan sama teman-teman juga. Kalau gua punya rasa keberanian yang tinggi gitu ya, bisa aja gue survive di sini gitu kan. Oke. Cuman perbandingannya itu jauh sama kayaknya gue harus pulang ke Tangerang, jauh gitu. Jauhnya dalam artian kalau gue ngelanjutin di Tangerang, itu rumah gue, gitu kan. Meskipun orang-orang menganggap daerah Jabodetabek itu lingkungan kerjanya keras dan lain semacamnya, rumah gue di situ. Gue tahu cara mainnya, gitu. Jadi cukup oportunis gitu kan. Nah, kalau di sini gua kasarannya itu harus apa ya, ini bagi orang-orang tertentu dianggap pecundang sih, kayak gua agak mempertimbangkan untuk mengeluarkan effort lebih banyak lagi gitu. Iyalah, nggak ya kalau menurutku kan apa ya, kayak kita bukan benalu gitu loh. Play terus. Yes, betul sih bisa. Lo masih di zona nyaman kalau lo kembali di kotamu gitu. Ya enak sih, enaknya ya. Kamu dikasih tahu jalan mau kerja gimana, cara masuknya seperti apa gitu kan. Kalau berarti yang nomor 3 ini kira-kira? Yang ketiga itu kalau kepengen banget nih dari hati ya,
gue pengen ngelanjutin kaki gue ini ngelangkah sampai mana-mana, buat negeri kayak apa gitu. kayak gitu. Entah itu kuliah, kerja, apapun itu kepengennya gue, egonya gue lah. Cuman pertimbangan gue ya bunda itu tadi sih, kayak gue anak pertama nih, kalau gue belum Ya, anak pertama harus keluar dong. itu kan itu kayak gue kontranya di situ nih. Kalau di Jawa seperti itu, entah kalau di Tangerang. Oh, mungkin ini perbedaan selanjutnya. Jadi gue mikirnya kalau bisa kita, Apalagi cowok lo ya biasanya. itu sih yang gue kontra sih. Kalau cewek sih, ya bolehlah kita bantu ibu atau bunda gitu kan. Kalau lo cowok kan, masa lo belum sukses mau balik. Betul sih. Nah, itu kita beda nih kalau gitu kan. Nah, ini seru nih. Gue mikirnya malah lebih ke ini, karena gue anak pertama dan selama ini tuh gue belum bisa ngebahagiain dengan apa ya, gue ngasih entah itu dari gaji gue atau dari gue bisa ngasih apa-apa kayak itu. Setidaknya gue bisa ngasih ya soal waktu gitu. Gue sama mak gue nih gitu. Lo malah nyusahin balik sana. Nah, nanti nasinya habis gara-gara lo makan. Kan gue balik nanti bedanya memanage semua emak gua gitu, niatnya seperti itu. Malah nyampain lo kalau mengganggu kerjaan emak. Semoga tidak gitu. Oke, berarti positifnya pengen balik ke Tangerang, bukan pengen. Lo berarti termasuk orang yang ingin tantangan yang lebih ekstrim kurang ya? Enggak sih? Iya nggak sih? Kalau di sini kan lo pasti akan ditantang banyak orang yang belum dikenal, banyak daerah yang lo belum tahu, banyak budaya atau masyarakat yang berbeda dengan wilayah lo gitu kan. Kalau soal itu, gue nggak tahu ngomong kayak gini karena ego atau apa ya. Gue masih menganggap daerah Jabodetabek itu masih menjadi pusat dari segala pusat lah. Dalam artian entah itu bisnis, pendidikan dan lain semacamnya gitu kan. Dan hampir mayoritas teman-teman gue bahkan punya mimpi berkarir di sana gitu kan. Ya cari yang beda dong. Dan bagi gue itu udah di atas segalanya gitu. Bagi gue udah di atas segalanya. Kalau orang-orang pada kesana semua, yang di sini ya cari peluang yang beda dong. Anggap aja orang-orang Jawa pada merantau ke Jakarta semua, udah penuh nih. Lo nggak ingin nih di Pasuruan lo buka lapangan kerja kayak bikin ibu kota baru kah di sini kan malah ekspat gitu, malah wah keren gitu kan. Tidak ya? Sih kalau gue kayak gue mikirnya apapun yang diimpikan sebagian besar teman-teman gue buat karir di sana, gue bisa dapatkan itu dengan mudah gitu. Ya dengan cara pulang itu tadi. Iya. Gue mikirnya ke sana. Tapi kalau nanti kedepannya ada faktor yang meyakinkan atau lebih meyakinkan gue untuk berlanjut di sini, ya tidak munafik di sini. Oke. Meskipun berlandaskannya ya karena itu ya karir ya. Karir. Ya kalau boleh jujur kan, gue sendiri kan juga rantauan gitu ya Idam ya. Oh ya. Jadi gue ini bukan asli Pasuruan, tapi asli di luar kota Pasuruan, masih di Jawa Timur. Cuman termasuk juga rantauan, tapi bedanya dengan lo kan jauh kan dari dibanding gue gitu kan. Beda provinsi. Nah, ini kalau gue kan memang suka hal yang menantang kan. Kalau dipikir-pikir, ketika aku melakukan, memang kalau kita balik ke kota asal gue, itu memang enak gitu loh. Enaknya apa? Ya kita tetap nasi buat orang tua gitu kan. Terus apa-apa kadang masih bisa dibantu orang tua gitu kan, atau dibantu keluarga, saudara yang lain gitu kan. Nah, akhirnya aku cobalah bikin di Pasuruan dengan catatan aku harus punya target gitu kan. Punya target untuk buktikan bahwasanya gue bisa tanpa dibantu mereka, tapi tetap kita yo sering curhat kayak minta doa orang tua gitu kan, untuk minta restu orang tua untuk kita di rantau itu bisa jadi orang benar-benar bermanfaat gitu kan. Nah itu sih bikin gue harus keluar rumah gitu, apalagi gue anak pertama gitu. Itu lebih wah keren gitu. Itu yang saya rasakan sih. Lo kalau pengen nyoba ya silakan. Dua kemungkinan. Pertama tambah tinggi, yang kedua tambah anjlok gitu nanti. Yes, itu. harus tahu resikonya gitu. Yes.
ya mungkin itu paling gue nggak tahu ini bumerang gue karena gue itu sangat senang memplanning apapun yang gue pengen lakukan ya. Jadi gue perhitungkan semuanya gitu. Entah kenapa sampai saat ini ya kesimpulannya yang paling kelihatan itu ya pulang ke Tangerang gitu. Cuma nggak tahu nih kan, waktu gue itu kan masih panjang nih, umur masih berapa nih, masih 22 kan. Iya. Kalau di sini nemu rezeki, dikasih jalannya di sini, ya mungkin bunda gue yang ke sini gitu. Oke. Opsinya ke sana. Oke. Ke sana. Ya semoga aja dengan pilihan lo bisa dikabulkan lah sama Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Apalagi Mas Farid sudah. Oke, Mas Adam, terima kasih sudah masuk di konten channel Otak Lensa 2013. Siap. Dan terima kasih sudah bercerita panjang lebar terkait apa perjalanan lo di sini, tujuan lo, terus lo mau planning seperti apa. Ini mungkin bisa buat motivasi teman-teman sih. Yes. Yang pertama motivasi buat teman-teman yang mungkin jauh kayak sampean, atau mungkin buat motivasi teman-teman yang berada di lokal Pret sendiri. Bahwasanya kita hidup di rumah orang itu kita harus beradaptasi gitu kan. Terus nggak boleh egois. Terus banyaklah ini buat motivasi antara orang yang keluar, orang yang di luar Pasuruan sama orang yang di Pasuruan gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Adam. Jangan kapok, kita masuk di channel Otak Lensa 2013. Mungkin nanti kita next time cerita yang lain lah ya. Sip. Kalau lo udah nikah mungkin ya. Aminin aja dulu. Aminin aja dulu. Amin. Oke. Apa ya? Cukup sekian Mas Adam. Sip. Mungkin bisa kasih apa ya istilahnya saran atau masukan buat penonton atau harapan atau apa gitu, sambil yang terakhir jangan lupa tadi like atau yang apa. Oke, silakan Mas Adam. Buat teman-teman penonton setia channel YouTube Otak Lensa 2013 ya. Yes. Kalau kalian nonton itu klik yang tombol yang merah nih yang di sini. Ya, jangan cuma nonton doang lu. Kan gratis sih. Ya elah, membantu sesama itu baik. Subrek gitu Oke. ya. Dan itu aja sih kalau cerita dari gue ya. Dan kalau pengen ngelihat kita ngobrol lagi, ya komen yang banyak juga dong biar trending ya nggak sih? Yes. Oke. Oke, mungkin itu sih Mas Alfian. Oke, terima kasih Mas Adam. Semoga sukses. Amin. Semoga apa yang kau inginkan terkabulkan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dadah. See you next time atau see you again.